Hai pemirsa, para wanita elit di zaman Romawi dan Yunani kuno secara teratur menggunakan kosmetik. Kebiasaan ini diadopsi dari orang Mesir kuno. Selama abad pertengahan, tradisi berlanjut hanya di kalangan bangsawan karena sebagian besar kelas petani tidak memiliki uang untuk kemewahan seperti itu. Tentu saja, di abad pertengahan, pihak gereja mengawasi segalanya, termasuk mengawasi kebiasaan merias wajah perempuan umat paroki. Seseorang yang memakai riasan wajah dianggap mempertanyakan pengerjaan visi Tuhan. Dan pada awal periode itu, wanita yang mengenakan riasan dipandang seperti perwujudan setan. Karena penggunaan kosmetik hanya ditemukan di rumah bordil. Namun biarawan Dominikan dan teolog Thomas Aquinas akhirnya setuju bahwa lebih baik seorang wanita terlihat semenarik mungkin hanya untuk suaminya. Dan dengan cara itu, dia dianggap cenderung tidak berzina. Seorang wanita harus berhati-hati karena dia tidak boleh membuat dirinya diinginkan oleh pria lain. Meski daya tarik itu tidak subjektif, jadi pasti sangat membingungkan. Mari kita kembali ke masa lalu dan menelusuri dunia kecantikan yang agak aneh dan mengganggu di abad pertengahan. Inilah tren kecantikan di abad pertengahan. 8. Lingkar pinggang ekstrim. Pada tahun 1890-an, wanita dianggap cantik dan seksi apabila memiliki tubuh yang berbentuk seperti jam pasir. Hal ini seperti bentuk badan yang sedikit berisi, dada penuh, dan pinggul yang besar. Karena hal tersebut, korset menjadi benda yang wajib dipakai setiap hari pada masa itu. Namun ternyata, korset di masa itu begitu menyiksa tubuh. Apalagi pada masa itu tercipta sebuah korset magnet untuk mempercepat bentuk tubuh agar mirip jam pasir. Harness magnetic course ini dipasarkan tahun 1890 dan menjanjikan bentuk tubuh yang sesuai dengan standar kecantikan pada masa itu. Meskipun menjadi pakaian primadona bagi wanita pada masa itu, namun korset ini berpotensi merusak organ dalam di bagian dada dan perut. 7. Mencukur garis rambut. Pada abad ke-15, memiliki wajah berbentuk oval dengan bibir dan hidung yang kecil dianggap membuat seorang wanita terlihat lebih murni, polos, dan kekanak-kanakan. Karena penutup rambut dituntut oleh gereja, jadi salah satu cara untuk membuat dan membuka atau memperluas wajah adalah dengan mengikis rambut di bawah tudung atau kerudung dan menarik garis rambut. Tetapi tidak semua wanita abad pertengahan memiliki dahi yang tinggi secara alami, sehingga beberapa wanita bahkan mengangkat garis rambut dengan cara mencukur atau mencabut rambut. Pihak gereja hanya akan menerima pemakaian kosmetik jika itu untuk memperbaiki kerusakan parah, sehingga seorang wanita tidak akan dipandang rendah oleh suaminya. Sayangnya, mencabut garis rambut tidak diizinkan. Maka jika ada wanita yang melakukan ini, dia akan diberi peringatan keras oleh imamnya tentang dosa besar kesombongan. Kebanyakan wanita hanya akan mencabut rambut menggunakan sepasang pinset logam. Namun, ini akan memakan waktu lama dan jelas sangat menyakitkan. Ada juga alternatif lain, yaitu dengan menggunakan krim pencabutan. Banyak ramuan tidak berbahaya yang terbuat dari tanaman milk thistle yang direndam dalam jus peterseli atau minyak kenari dan getah daun ivy. Ramuan dari tanaman-tanaman ini konon katanya dapat menghentikan pertumbuhan rambut. Pemakaiannya dengan mengoleskan sambil ditekan dan digosokkan pada garis rambut. Ada juga dengan cara lain yang digunakan, namun kelihatannya tidak begitu baik, seperti dengan menggunakan kulit telur, atau dengan menghancurkan kotoran kucing kering yang sudah mengeras agar menjadi bubuk dan dicampurkan dengan cuka, lalu digosokkan ke daerah yang diinginkan. Bagian alis juga akan dibuang bulunya sehingga dibiarkan kosong tanpa ekspresi. Tapi ternyata ada banyak wanita yang telah menghilangkan rambut-rambut tersebut dengan berlebihan, sehingga membuat alis mereka tidak bisa tumbuh lagi. Nah, untuk mengakalinya, kemudian mereka menggunakan bulu tikus, menempelkan bulu tikus tersebut sebagai pengganti alis mereka yang telah hilang. Dan bahkan, mereka juga menghilangkan bulu mata mereka untuk mendapatkan wajah yang benar-benar polos dan terbuka. 6. Bulu badan. Sementara di daerah timur zaman Kekaisaran Turki Ottoman, para selir dari harem sultan juga menggunakan banyak perawatan kecantikan yang berbeda. Untuk membuat diri mereka diinginkan, mereka menggunakan campuran ramuan yang mengandung arsenik yang sangat beracun dan jeruk nipis kaustik untuk membuat krim pencabutan yang disebut rosma. Campuran ini digosokkan ke area rambut tubuh yang tidak diinginkan.
Kemudian, pengikis berbahan perunggu yang mirip dengan strigil yang digunakan di Romawi kuno digosokkan pada tubuh untuk menghilangkan campuran yang tersisa. Rosma juga dapat memutihkan kulit, tetapi sangat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar yang sangat buruk jika dibiarkan terlalu lama. Para wanita Eropa juga tidak menyukai rambut tubuh. Pada abad ke-11 juga ada satu obat yang direkomendasikan, yaitu mengambil telur semut merah dan getah daun ivy lalu mencampurnya dengan cuka. Pemakaiannya dengan digosokkan ke seluruh tubuh untuk menghilangkan rambut secara permanen. 5. Menghitamkan gigi. Sementara itu di Asia selama periode Heian antara abad ke-8 dan ke-12, wanita bangsawan Jepang sengaja menghitamkan gigi mereka. Praktik yang dikenal dengan nama ohaguru ini didapat dengan meminum pewarna yang disebut bubuk foshiko yang terbuat dari cuka besi dan garnet tanah. Karena minumannya terasa sangat tidak enak dan perlu dikonsumsi 2 atau 3 kali setiap beberapa hari, maka rempah-rempah seperti adas manis dan cengkeh juga ditambahkan ke dalam minuman. Pewarna tersebut akan melapisi gigi seperti pernis hitam yang mengkilat. Untungnya, minuman itu tidak berbahaya bagi tubuh, bahkan dapat mencegah kerusakan gigi dan membantu memperkuat gigi. Sampai sekarang, beberapa geisha masih melakukan ohaguru ini. 4. Mengecilkan kaki. Kebiasaan mengerikan ini dimulai pada abad ke-10 di kelas atas masyarakat Cina Han. Namun, dengan cepat praktik itu menyebar ke keluarga miskin. Begitu seorang gadis mengikat kakinya, itu berarti dia tidak akan dapat melakukan pekerjaan apapun yang memerlukan berdiri untuk jangka waktu yang lama. Kaki seperti ini, mereka menyebutnya kaki teratai, menandakan keindahan dan kekayaan, yang itu berarti bahwa seorang gadis lebih mungkin untuk menikah dengan jodoh yang baik. Bunga teratai adalah salah satu keindahan dalam budaya Cina dan diperkirakan bahwa kaki yang terikat menyerupai bunga tersebut. Bahkan, keluarga petani miskin juga mengikat kaki putri mereka dengan harapan dapat menarik suami yang kaya meskipun mereka tidak mampu kehilangan tenaga kerja dari anak itu. Seluruh prosesnya adalah tentang membuat kaki sekecil mungkin. Pertama, kaki gadis itu akan diikat dengan perban selebar 60 cm dan panjang sekitar 3 meter. Biasanya dimulai saat anak tersebut masih berusia antara 5 dan 7 tahun, ketika tulangnya masih lunak. 4 jari kaki terkecil akan patah dan terlipat di bawah kaki dan diikat di tempatnya. Lalu, telapak kaki dipotong sehingga jempol kaki bisa ditekuk kembali untuk menyentuh tumit. Kemudian, perban basah direndam dalam darah hewan hangat dan tumbuhan dan kemudian dililitkan erat-erat di sekitar kaki. Pembalut ini akan semakin kencang saat mengering. Setiap hari, kaki dibersihkan dan dipaksa masuk ke dalam sepatu teratai yang semakin kecil. Meski kakinya akan bengkak dan meradang, tetapi gadis itu akan tetap memakainya untuk berjalan, tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Mereka mengatakan bahwa beberapa gadis akan dipukuli jika mereka menangis. Wanita dengan kaki terikat tidak dapat melarikan diri atau bahkan berjalan jauh, sehingga akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah. Semenjak itu, banyak yang memperdebatkan bahwa praktik itu bukan tentang kecantikan sama sekali, tetapi lebih ke tentang dominasi pria. Banyak wanita yang terlibat dalam kebiasaan ini karena mereka tahu bahwa anak perempuan mereka tidak akan dapat menemukan suami jika tidak mengikutinya. Diperkirakan bahwa ukuran kaki terindah untuk seorang wanita Cina di abad pertengahan yaitu sekitar 90 cm. Meskipun ukuran rata-rata kaki setelah mengikat biasanya sekitar 152 cm, pada beberapa kasus jari kaki yang terlipat karena kurangnya sirkulasi, dan wanita dengan jari terikat menderita masalah tulang belakang dan pinggul. Namun demikian, praktik ini berlanjut hingga pertengahan abad ke-20 sebelum akhirnya dilarang. 3. Kulit pucat. Selama periode abad pertengahan, kulit putih jernih dianggap sebagai kecantikan tertinggi. Banyak epidemi cacar yang meninggalkan bekas pada kulit si penderitanya, sehingga kulit yang tanpa cacat dianggap sangat menarik. Salah satu obat untuk menyingkirkan bercak yang tidak sedap dipandang adalah dengan mengolesi wajah dengan darah banteng. Tidak seperti kebanyakan orang Eropa yang masih berada di bawah sistem feodal, pada abad ke-13, Italia mulai mengalami kelahiran kembali budaya
yang dikenal sebagai Renaissance. Pada saat ini, banyak monumen Romawi di Italia yang telah dikubur selama berabad-abad digali kembali. Penduduk kota-kota seperti Florence dan Roma mencoba untuk menemukan kembali budaya masyarakat klasik. Persepsi dan anggapan bagaimana wanita harus terlihat ideal juga mengalami perubahan besar. Dalam lukisan Renaissance menunjukkan bahwa wanita yang menggairahkan yaitu menggunakan kain longgar tipis yang memperlihatkan lebih banyak tubuh mereka. Kulit mereka sangat pucat, mereka memiliki pipi mengkilap dan bibir merah tua. Untuk mendapatkan kulit putih pucat ini, banyak wanita abad pertengahan yang menggunakan bahan beracun yang tidak hanya merusak kulit, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang parah dan bahkan kematian. Kulit pucat itu tidak hanya dianggap sebagai tanda keindahan, tapi juga mencerminkan kekayaan dan harga diri yang tinggi, dan merupakan simbol status yang menunjukkan kepada dunia bahwa Anda bisa tinggal di dalam ruangan dan tidak harus bekerja. Hanya dengan menghindari paparan matahari saja, itu tidak cukup. Jadi, beberapa wanita terpaksa menggunakan lintah untuk membuang darah mereka, tujuannya agar kulit mereka terlihat lebih pucat. Ada juga wanita di Romawi kuno, Yunani, dan era Victoria yang membedaki wajah mereka dengan riasan yang dicampur dengan timah putih. Tetapi, bubuk dan krim yang paling banyak digunakan adalah tepung kapur dan bahkan bubuk arsenik. Wanita Victoria menggunakan ceruse Venetia mahal yang dibuat dari timbal putih dan cuka untuk membuat pasta. Bahan ini digunakan untuk mencerahkan kulit. Pada periode selanjutnya, merkuri juga diberikan untuk mendapatkan efek mengkilap keperakan pada cat yang sering digunakan pada garis leher dan payudara. Tentu saja, riasan ini sangat beracun bagi pemakainya. Timbal akan menyebabkan ruam korosi pada kulit, yang berarti bahwa wanita harus menggunakan lebih banyak campuran untuk menutupi noda. Setelah timbal diserap ke dalam kulit, juga dapat menyebabkan kelumpuhan otot rambut dan sakit kepala, kehilangan gigi, hingga kematian. Ironisnya, ini juga dapat menyebabkan kerut dan bibir yang diwarnai dengan warna merah terang. Zat merah cerah tersebut juga terbuat dari bahan merkuri. Sumber utama vitamin D adalah sinar matahari. Penggunaan riasan putih tebal ini serta pilihan gaya hidup lainnya menyebabkan wanita abad pertengahan mengalami kekurangan vitamin D. Dan penemuan sejarah, ada 2 kerangka bayi yang baru lahir ditemukan di ruang bawah tanah Medici di Florence. Kerangka tersebut memiliki rachitis parah yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Tampaknya ibu mereka telah memakai riasan tebal dan mengenakan gaun dengan bahan berat sehingga saat hamil mereka tidak dapat menyerap sinar matahari, dan sayangnya hal ini berdampak pada bayinya. 2. Setetes racun untuk mata indah. Ini adalah tanaman bernama nightshade, yaitu salah satu tanaman yang paling beracun dan mematikan di dunia. Pada abad pertengahan, wanita Italia menggunakan tanaman ini untuk membuat obat tetes mata. Hanya dengan 1 tetes mata pada mata akan melebarkan pupil karena memblokir reseptor pada otot mata. Tujuannya yaitu agar wanita akan terlihat seolah-olah dia terus-menerus dalam keadaan terangsang dan menggoda. Pada masa itu, hal ini dianggap sebagai keindahan tertinggi. Tentu saja, menggunakan tanaman beracun seperti itu sangatlah berbahaya. Pada pemakaian pertama, wanita yang memakainya akan mengalami distorsi visual yang menghasilkan sensitivitas penglihatan kabur terhadap cahaya dan ketidakmampuan untuk fokus pada objek dari dekat. Efek samping lainnya dapat menyebabkan aritmia jantung, kerusakan permanen pada penglihatan, bahkan kebutaan dan kematian. Itulah tren kecantikan lainnya dari abad pertengahan yang seharusnya dia ada dengan memperhatikan dampaknya bagi kesehatan. Nomor 1. Diet cacing pita. Rata-rata, orang tidak menginginkan cacing pita berada di saluran pencernaan mereka. Tetapi, tahukah Anda bahwa parasit itu pernah dipromosikan sebagai obat penurunan berat badan yang efektif? Di era Victorian Inggris, ada sebuah iklan yang membahas manfaatnya. Mereka menjual pil yang mengandung telur cacing pita. Kemudian, dalam jangka tertentu, maka telur tersebut akan menetas dan menjadi cacing. Mereka mengatakan bahwa cacing pita akan menelan sebagian dari apa yang dimakan inangnya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk makan apapun yang mereka inginkan tanpa rasa khawatir berat badan mereka akan bertambah. Setelah berat badan yang diinginkan tercapai, cacing pita dihilangkan dengan metode yang tidak biasa dan agak berbahaya. Salah satunya yaitu
itu memegang segelas susu di dekat lubang dubur, sementara yang lain memasukkan seperti sejenis silinder ke dalam saluran pencernaan. Saat ini, memang cacing pita dianggap parasit dan dapat menyebabkan penyakit yang membahayakan. Namun kabarnya, sampai sekarang masih ada yang melakukan praktik ini. Apakah orang benar-benar menelan pil yang mengandung cacing pita masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Karena diperkirakan pil itu adalah placebo yang dimaksudkan untuk menipu individu yang putus asa. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saksikan video lainnya dari kami. Terima kasih.